searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asri Rizky. Ini adalah part 3 atau part terakhir dalam melanjutan trip saya bersama bus Gunung Harta dari Jakarta menuju Denpasar, Bali. Nah, di video ini akan dimulai dari rumah makan Curian di daerah Situbondo setelah melakukan servis makan yang kedua. Dan di video ini juga ada suatu kejadian yang tak terduga, maka tonton aja video ini sampai selesai. Oke, jadi ini kita udah mendekati pelabuhan Ketapang untuk menyeberangi Selat Bali. Kemungkinan 3 atau 4 jam lagi lah kita sampai di pelabuhan Ketapang. Mungkin nyampe Bali itu bisa besok siang, sekitar jam 1 atau jam 2an. Itu berapa? Bisa kucing deket Nah, jadi karena habis tadi servis makan yang kedua, kayak tinggal tidur lagi nih kayak. Gimana Mas? Udah gila. Berapa jam perjalanan, mantap dah pokoknya. Ini kopi di mana? Itu Dalam susu. Oh, susu. Ini udah. Nah, oke, jadi ini udah hampir 16-18 jam perjalanan ya kita. Udah 18 perjalanan. Bentar lagi kita akan sampai di Pulau Bali. Untuk tujuan akhirnya itu kita nanti di kantor Cokro Antara Gunung Harta. Oke, tonton aja video ini sampai selesai. Semoga aja jadi referensi kalian naik bis dari Jakarta ke Bali selain naik pesawat. Nah, untuk bisnya sih nyaman ya karena udah air suspension. Terus nggak ada suara krit-krit atau gom meledak yang parah. Cuman karena ini kata supir agak limbung, karena limbungnya itu bukan limbung itu karena kena angin, jadi berasa goyang kanan kiri. Mungkin bagi yang jarang naik bis atau apa mungkin bisa mabok kayak gitu Sama jalannya. anak saya baru pertama kali ngelewatin jalan ini ya, rasanya ya kaget, terus seru juga, apalagi perjalanan dari sepanjang dari keluar tol sampai sini kan agak rusak, terus banyak truk juga, jadi ya pengalaman pertama lah naik bis ke Bali ini. Jangan ke Bali pengalaman pertama ke Bali naik bis, seru sih. Dengan tiket harga 580 udah dapat servis makan 2 kali, free snack, terus juga nanti akan dapat pop mie buat di kapal. Buat servisnya sih pelayanannya oke lah Gunung Harta, mantap. Jam 3:30 pagi kita berangkat dari rumah makan Curian untuk menuju ke Denpasar, Bali. Dan kemudi masih dipegang oleh Pak Yanto.
Nah, jadi setelah ini kita akan melewati Taman Nasional Alas Baluran ya. Itu sama aja kayak Afrikanya Indonesia. Nah, karena tadi selepas rumah makan curian saya tidur, jadi ini bangun-bangun sudah terang dan sudah berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi tadi kita nggak ngelewatin Taman Nasional Baluran. Oke, jadi ini kita sudah berada di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Nah, jadi tiket bus besar ini di pelabuhan atau di penyeberangan Ketapang Gilimanuk kalau nggak salah itu sekitar 600 ribuan ya. Jam segini nyampe bagian Batu Kara. Saya kemana tahu semua siapnya. Apabila bepergian bersama putra atau putri Anda,
Oke, jadi ini saya udah naik di kapal penyeberangan Selat Bali ke Tapang Gilimanuk. Itu barusan kita meninggalkan Pulau Jawa dan menuju ke sana Pulau Bali. Jadi waktu penyeberangannya ini kurang lebih 1 jam ya, 1 jam pelayaran. Jadi ini kita jam 5.47 naik kapal dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk Bali. Jadi kita pas-pas dapat sunrise pagi-pagi di pelayaran Selat Bali ini. Jadi ini kapal yang naiki Wicitra Dharma 3. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Oke, jadi kita ini sebentar lagi akan bersandar di terminal di pelabuhan Gilimanuk Bali. Sudah setelah hampir 1 jam pelayaran, sebentar lagi kita akan sampai dan bersandar di pelabuhan Gilimanuk Bali. Dan sekarang sudah memasuki waktu Wita ya, jadi jam sekarang sudah jam 7.33. Jadi waktunya lebih cepat 1 jam daripada yang dari Pulau Jawa WIB. Kita pas sudah masuk waktu Indonesia Tengah. Nah, di sini juga ada bangku kelas untuk duduk ya, di sini ada kantin-kantin. Sekarang kita akan turun ke bis kita yang ada di bawah. Nah, itu dia bis kita. Ada 2 gunung harta, yang satu bis kita yang kita naikin. Ini bis kita yang dari Jakarta, yang ono kurang tahu dari mana. Oke, kalau gitu kita turun ke bawah, balik ke bis kita. Nah, selepas turun dari kapal di pelabuhan Gilimanuk, kita mampir dulu ke terminal bus Gilimanuk untuk laporan saja ya, tidak ada penumpang yang naik dan turun di sini.
sekarang kita sudah berada di SPBU Gilimanuk untuk isi solar yang ketiga kali, dan di sini juga ada beberapa penumpang yang turun untuk melanjutkan perjalanan menggunakan shuttle ke Singaraja. Jadi Singaraja itu ada di bagian utara Bali. Lagi tok aja. Aku balik. Anak barang ini kan. Apa yang bilang kamu lagi ini? Sama main pindu ini. Tadi Kramat Jati berarti baru berangkat itu. Udah jam berapa?
Itu dari Purwodadi sore ya? Dari Purwodadi jam 2. Iya. Motor. Aku ada. Abang berani. Nah, enaknya naik bus dari Jakarta ke Denpasar itu kita bisa melihat beberapa pemandangan ya, seperti salah satunya itu ada pantai dan di kiri itu ada persawah-sawahan. Jam 10:20 waktu Indonesia Tengah ini sehabis saya bangun, tiba-tiba busnya berhenti di jalan dan mesinnya tuh mati ya. Nah oke, jadi ini udah ada di daerah Selamadeg, dikit lagi sih sampai ya Tabanan, Mengwi. Cuma tiba-tiba bus kita di daerah tanjakan ini tiba-tiba mati. Yang belum tahu penyebabnya apa. Ini masih dikondisikin sama krunya. Ini ada di daerah Selamadeg dekat Tabanan. Daerah Tabanan sini sebenarnya. Dia pas banget jalan tanjakan dan tiba-tiba bis kita tuh tiba-tiba mati. Sekitar 2 jam lagi sih sebenarnya kita sampai tuh. Cuma karena tiba-tiba ini mati, nggak tahu kenapa. Masih dicari juga soal kenapa penyebab mati. Tapi hasilnya di sana ada juga yang Hino RK yang dari Purwodadi barengan. Cuma kalau dia nggak masalah, bis kita yang ada problem sedikit lah. Mudah-mudahan sih nggak kenapa-napa ya, nggak lama juga. Ya, jadi ini kayaknya kelistrikannya karena ini mesin baru injeksi, jadi kayak harus orang hinonya atau orang yang tahu atau dari komputer kayaknya nih. Kayaknya lagi dipanggil mekaniknya dari Denpasar buat kesini buat ngecek. Karena dari tadi udah di setrum masih nggak bisa juga. Nah, sekarang jam 10:41 waktu Indonesia Tengah ya. Kita masih di daerah Tabanan ya, kayaknya daerah Tabanan. Posisinya nanjak, tikungan lagi. Ya ada cerita lah setiap perjalanannya.
ceritanya ini. Walaupun nggak diharapin sama sekali nggak diharapin. Tapi ini perjuangannya. Bus jarak jauh 1000 km. Bagian ini mesin baru kan, Hino RM 280. Oke, jadi ini kita bis kita masih dalam perbaikan ya. Jadi kita masih nunggu di sini di daerah Tabanan, Desa Selemadeg. Ini kita lagi nunggu jemputan dari kantor. Katanya sih dijemputnya pakai HiS atau travel gitu. Jadi dari sini kita nggak akan naik bis lagi, mungkin langsung ke tujuan naik shuttle travel dari kantor Gunung Hartanya itu. Ya sementara nggak ada yang mau sih kayak gini. Cuman ya namanya di jalan nggak ada yang tahu ya. Juga jadi cerita sendiri dari Jakarta, Bali, Denpasar ini naik bis gimana rasanya. Ya mungkin ikutin aja video ini sampai selesai. Gimana lanjutannya nanti, saya turun di mana, ikutin aja video ini sampai selesai. Ya udah depan aja. Akhirnya para penumpang termasuk saya dijemput dengan shuttle HiS ya. Jadi karena mesinnya ini mati, harus menunggu mekaniknya. Jadi kemungkinan agak lama, jadi para penumpang dijemput menggunakan shuttle untuk menuju ke kantor agennya di Cokro Minoto. Oke, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Denpasar, Bali. Setelah tadi bis kita terjadi problem, akhirnya kita diantar oleh shuttle ini naik HiS sampai ke kantor Gunung Harta di Cokro. Oke, jadi kita ini udah ada di kantor Gunung Harta di daerah Cokro ya. Jadi bis kita tadi ada problem di daerah Tabanan di desa Selemadeg kalau nggak salah. Itu ada masalah di listrikan. Jadi mungkin karena lama, jadi kita diantar pakai HiS sampai ke kantor ini. Sekarang jam 1 kurang, berarti 26 jam. Kurang lebih 26 jam udah sampai tadi trouble ya. Karena kalau lagi trouble lebih cepat lagi nyampenya, jadi bisa 24 jam pas. Jadi karena tadi trouble, akhirnya ya agak sedikit lama, tapi nggak apa-apa. Akhirnya kita selamat sampai tujuan. Oke, yang udah nonton video ini sampai selesai, terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, sama komen jika perlu. Oke, terima kasih semuanya. Oke, jadi begitulah perjalanan saya dari Jakarta menuju Denpasar bersama bus Gunung Harta ini. Jadi bus Gunung Harta ini salah satu tercepat ya di jalurnya. Jadi ini bus yang pertama masuk dari Jakarta menuju Denpasar. Sedangkan
bus-bus lain yang dari Jakarta Denpasar itu sampai agennya atau sampai Denpasar itu sore. Sedangkan bus Gunung Harta ini dia sampai agennya di Cokrominoto itu jam 12 atau jam 1 siang. Jadi total perjalanan kurang lebih 24 sampai 25 jam perjalanan. Pose 500 RF 2542. Jadi kita ini lagi nunggu shuttle ya. Jadi yang mau ke Denpasar atau Kuta itu dianterin dari sini pakai shuttle. Nah, ini pelayanannya gitu. Jadi kita naik bis turun di sini. Terus kalau ada yang mau ke Kuta atau Denpasar nanti dianterin pakai shuttle ya. Bagus sih pelayanannya buat Gunung Harta. Walaupun ada problem tapi langsung di backup, langsung cepet responnya. Mantap.